Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kamis 3 Desember 2020 kita berjumpa lagi dengan mata kuliah Risk Management. Untuk kelas pagi kita kuliahnya maju ya. Nanti jam 9 kita Zoom meeting karena saya jam 9 ada meeting yang lain. Oke, saya coba rekam ini semoga tidak gagal sebagaimana minggu lalu. Jadi saya coba next ya. Jadi hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-10 tanpa terasa. Jadi di pertemuan ke-10 ini nanti tema besar kita adalah tentang risk action. Kok ada lagi risk action itu apa ya? Ya semoga tidak lupa, nanti saya tampilkanlah fase-fase dari langkah risk management prosesnya ya. Nah yang jelas saya mau menyampaikan di awal ini bahwa pada saat kita membahas risk action itu ada 3 hal yang nanti akan saya sebut-sebut, atau pembagian atau sub materi dari risk action itu ada 3. Yang ini harus Anda ingat dengan pasti, dan kalau ini sampai akhir video Anda nggak paham, silakan Anda tanyakan nanti pada saat kita Zoom meeting. Nah yang pertama adalah risk mitigation. Kalau ini rasanya sudah sering dengar ya, apa itu risk mitigation. Mungkin yang belum pernah dengar Anda adalah contingency plan. Apa itu contingency plan gitu ya, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian ada satu lagi yang ternyata ini juga bagian dari pembahasan risk action, yakni business impact analysis. Apalah gitu Bu. Oke, kita masuk satu-satu ya. Baik, saya mencoba untuk mengingatkan lagi dengan gambar ini. Selalu saya pakai gambar ini biar Anda tahu sampai mana saat ini kita membahas proses dari risk management berdasarkan ISO 31000. Karena kadang saya bingung juga dengan pertanyaan yang masuk di classroom gitu ya. Walaupun sedikit tetapi cukup mengganjal buat saya sebagai pengajar, karena pertanyaan-pertanyaan itu basic gitu ya. Basicnya begini, contoh, ada yang bertanya tentang, Bu, bagaimana kita tahu bahwa kita sekarang ada pada fase risk evaluation? Kan saya bingung ya jawabnya. Bagaimana Anda tahu? Iya, berarti Anda nggak tahu risk evaluation itu ngapain, kan gitu ya. Kalau Anda tidak tahu risk evaluation itu ngapain, sama kayak gini, Bu, kapan saya bisa dikatakan kenyang? Lah, apa bisa orang lain ngasih definisi kenyang? Padahal kenyang itu semua orang rasakan ya sebenarnya. Tetapi ada yang bingung mendefinisikan kenyang, kan bingung juga ya menjelaskannya. Walaupun bisa aja didefinisikan, tetapi menurut saya itu hal yang cukup apa ya? Cukup absurd lah untuk saya jelaskan ulang setelah saya membuat sekian rentetan video panjang tentang risk management proses. Tapi pertanyaannya basic gitu ya. Tapi it's okay sih sebenarnya juga belajar, walaupun gak banyak. Kalau itu hampir semua mahasiswa begitu, kayaknya saya mending skip aja ya. Saya sudah ngoceh gitu ya menggunakan video, saya mencoba mencari materi. Atau kalau nggak gini, kayaknya minggu depan sudah waktunya Anda seperti mata kuliah yang lain yang Anda bikin materi sendiri. Mungkin saya terlalu memanjakan Anda dengan menyuapi materi sehingga malah kebingungan gitu ya. Nanti mungkin ada waktunya Anda membuat materi sendiri sehingga Anda berusaha browsing sendiri sehingga paham-paham sendiri. Beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 saya buatkan videonya, saya tuntun, saya papah gitu ya, saya tunjukin satu persatu. Setelah ditunjukin malah bingung. Saya yang kebingungan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita sudah sampai pada risk treatment ya. Jadi kita sedang melakukan risk treatment atau risk action. Oke. Saya tunjukkan ini biar nggak lupa. Ini adalah risk management process yang kita gunakan, yakni ISO 31000/2018. Di mana kita saat ini sudah ada pada fase paling bawah sebelum recording dan reporting, yakni risk treatment, atau dengan bahasa lain disebut juga dengan risk action. Nah, risk action ini ngapain aja Bu? Ini juga selalu saya sebutkan bahwa saya menggunakan referensi sebuah training yang dilakukan di Inggris sana dari sebuah konsultan risk management. Jadi ini sudah masuk ke segmen 5 ya. Jadi kalau Anda ikut training yang di sana, maka ini kita sudah masuk pada segmen kelima, yakni risk action. Nah, apa saja yang harus dipelajari dalam risk action ini? Menurut konsultan risk management untuk ISO 31000 ini, pertama Anda harus paham apa itu risk action. Kemudian yang kedua, Anda harus
bisa membuat pilihan-pilihan atau option untuk actionnya itu sendiri, karena otomatis nggak cuma satu ya, plan itu nggak mungkin satu, harus ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Kemudian bagaimana kontrol effectiveness terhadap action-action yang kita pilih. Kemudian kita nanti juga akan belajar tentang action plan. Dan kemudian yang terakhir tentang resiliensi. Apa resiliensi ini? Nah, resiliensi inilah yang nanti akan ada kaitannya dengan business impact analysis atau BIA yang saya sebutkan di depan. Jadi, inti dari pertemuan hari ini tentang risk action atau risk treatment adalah Anda bisa membuat sebuah langkah-langkah yang tepat terhadap hasil dari risk evaluation minggu lalu. Ingat ya, risk evaluation minggu lalu adalah fase di mana kita menentukan kapan itu di-treat, kapan itu terminate, kapan tolerate, kapan ditransfer. Semoga Anda masih ingat. Kalau nggak ingat nanti ada di slide berikutnya. Nah, oke. What is risk action? Ini definisi dulu ya. Risk action adalah sebuah risk treatment or risk response or risk action. Nah, ini sama ya. Saya mau menunjukkan sebelah kiri tadi. Saya munculkan risk treatment sama dengan risk response sama dengan risk action. Jangan bingung. Sama seperti kalau ada likelihood dengan probability, itu juga sama. Jangan bingung ya. Jadi ada banyak sinonim-sinonim dalam terminologi di risk management. Oke, risk treatment. Kita kembali ke definisi dulu. Risk treatment adalah sebuah proses untuk memilih, to select atau memilih and implement dan mengimplementasikan option, gitu ya, pilihan-pilihan untuk menghandle resiko, gitu ya. Kemarin kita sudah kenal 4T. Kemudian kita saat ini fokus pada satu yang kita pilih T-nya, yaitu risk treatment. Sedangkan yang risk transfer otomatis kan orang lain yang transfer, yang handle maksudnya. Ada yang risk tolerant, berarti kita toleransi, tapi kita juga harus bicara. Kemudian kalau sudah kita toleransi, apa? Masa cuma toleransi aja dan sebagainya. Intinya risk action ini adalah tindak lanjut atau rencana tindak lanjut dari hasil proses risk evaluation yang kita lakukan minggu lalu. Oke, ini sisipan sebenarnya, bukan bagian dari materi risk action itu sendiri, tetapi ini sisipan yang tadi saya sebutkan. Ada istilah-istilah yang sinonim dan Anda jangan bingung. Jadi kalau Anda coba masukkan ke Google, ini yang kanan gambar itu yang saya masukkan ke Google ya, risk sama dengan, itu dia akan memunculkan rumus banyak. Lah, Bu Indra selama ini ngajarinnya cuma likelihood kali impact. Berarti saya nggak bisa yang lain dong. Ya nggak juga sih. Minimal dari likelihood and impact, Anda sudah punya sinonim dari rumus ini, yakni probability kali magnitude, atau probability kali consequence, atau probability kali severity gitu ya. Jadi itu semua adalah sama. Bisa Anda lihat di sini. Di sini ada probability kali severity, probability kali consequence gitu. Jadi sama, likelihood sama probability sama frekuensi itu sama, impact sama dengan magnitude, sama dengan consequence, sama dengan severity. Ini sempat saya keluarkan di, saya lupa, sepertinya di quiz ya. Jadi saya ingin Anda aware juga, jadi jangan sampai tidak paham bahwa ketika bilang sebuah rumus risk sama dengan probability kali severity, Anda jangan-jangan ini rumus apa lagi gitu. Enggak, itu sama. Kecuali yang mungkin belum kita bahas secara mendalam. Bu, ada rumus yang lain loh, Bu, ada hazard kali exposure dan sebagainya. Silakan Anda dalami sendiri lah ya, atau dibuat tugas gitu. Oke, nanti kalau dibahas semua malah ngelambiar, nggak jelas. Yang jelas satu core-nya ya likelihood kali impact, itu aja hafal dulu udah bagus. Oke, saya lanjutkan ya. What is risk action? Tadi sudah. Risk action adalah sebuah proses untuk memilih dan mengimplementasikan pilihan-pilihan untuk menghandle risiko. Nah, seperti apa pilihan dari actionnya? Kan gitu. Oke, saya coba kasih ini warna biar kelihatan. Laser point aja. Generic strateginya atau apa? Strategi dasarnya gitu ya. Terus strategi secara mendasar itu ada 4T. Terminate, transfer, treat, tolerate.
Tetapi gitu ya, kapan kita melakukan ini dan bagaimana planningnya itu yang lebih penting. Ini mau saya bahas dulu. Terminate. Ini kita pilih ketika kita ingin menghilangkan ketidakpastian. Udahlah, mending nggak usah, berarti misalnya ada sebuah proses bisnis yang itu beresiko sekali ekstrim. Kayaknya mending, dan itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, maka kita terminate. Quit gitu ya. Nggak jadi deh gitu ya. Mending kita terminate aja, kita avoid. Jadi kita nggak mau memiliki resiko sebesar itu gara-gara sebuah proses bisnis, sehingga nggak worth it lah ya kalau bahasanya anak muda, sehingga kita ya sudah skip aja. Itu namanya terminate. Nggak kita lakukan prosesnya sehingga nggak ada resiko itu. Kemudian ada yang namanya transfer. Transfer ini artinya kita memberikan atau menyerahkan resiko tersebut kepada pihak ketiga, kepada orang lain. Nah, itu otomatis kita men-share-nya kan ya, otomatis kan kita juga butuh action planning-nya. Kita share ke siapa, kan begitu kan, nggak yang langsung cuman share-share aja. Kita kan harus memilih juga pihak ketiga siapa yang kita pilih dari beberapa pilihan yang ada. Berdasarkan apa kita memilih mereka? Apakah karena kepercayaannya, apakah karena harganya, apakah karena apa, kan begitu. Jadi ini yang disebut dengan option for action yang harus kita pikirkan. Selain 4T yang sudah kita selesaikan di fase risk evaluation. Kita saat ini memikirkan setelah dievaluasi kan itu sudah selesai tuh. Kemudian kita berpikir actionnya atau action planning setelah itu. Oke, ketika transfer kita memilih siapa yang akan kita transfer resiko tersebut. Karena kita harus manage itu juga kan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian treatment. Rencana kita adalah mengurangi resiko, ukuran resiko atau mengurangi tingkat resiko dengan cara mentreatmentnya, kan menurunkan ya. Kontrol, masih ingat Anda ya? Kontrol itu gunanya adalah menurunkan resiko dari kuadran yang tinggi ke kuadran yang lebih rendah. Nah, inilah sebenarnya fokus utama kita. Walaupun yang ini dan ini juga harus difikirkan tadi ya, kok bisa? Ya, ketika mau transfer kemana difikirkan. Tetapi intinya ada di yang ini. Oke ya. Jadi pada saat kita pengen reduce atau mengurangi resiko, apa treatmentnya? Itu adalah fokus dari tim manajemen resiko. Membuat sebuah langkah dari action plan terhadap resiko-resiko yang sudah kita identifikasi di awal fase sampai fase yang minggu lalu. Nah, yang terakhir tentang risk tolerance, ya sudah, kalau misalnya mau toleransi juga it's okay, tetapi harus juga dijelaskan kepada semua orang di perusahaan atau organisasi kita bahwa kita mentoleransi risiko ini loh, tetapi Anda harus tahu bahwa ini juga resiko gitu ya. Jangan sampai kemudian kita toleransi tapi tidak tahu juga teman-teman kita yang lain bahwa itu resiko. Kita accept, kita berpikir bahwa iya ada resiko tapi nggak terlalu inilah ya. Oke, lanjut. Nah, risk action plan ya. Tadi kalau gambar yang kiri itu sudah saya jelaskan, saya bawa sekarang ke sini. Bagaimana cara kita membuat risk action plan yang baik dan benar, kan begitu. Nah, slide dari training manajemen risiko yang saya pakai, yang tadi saya sebutkan di depan tuh, menyebutkan bahwa sebuah risk action plan harus terdiri dari ya, ternyata banyak loh, nggak cuma satu kolom sebagaimana yang di risk register kita. Jadi risk register kita tuh yang masih basic sekali. Kita masih butuh risk action plan itu bukan hanya dalam bentuk kolom itu. Kok kolom yang mana disebut? Nantilah saya jelaskan lagi. Tapi insya Allah sudah nyambung kayaknya kalau yang masih ingat risk register kita. Kolom paling kanan itu adalah risk action. Nah, tetapi sebenarnya harusnya gitu ya, itu yang namanya risk action plan terdiri dari yang pertama satu, description, kemudian yang kedua expected benefit, kemudian yang ketiga performance measurement and constraint, kemudian accountabilities, ini jelas ya, risk owner dan control owners ini harus ada, kemudian reporting and monitoring requirements, resourcing requirements, dan ini loh yang biasanya kelupaan. Risk action plan itu bukan hanya prosedur atau kontrol yang nyuruh-nyuruh atau perintah-perintah saja. Bukan hanya seperti itu. Tetapi harus ada timing and schedulingnya gitu ya. Jadi orang itu tahu misalkan ada resiko kebakaran. Resiko kebakaran yang paling tinggi terjadi adalah ketika
apa itu namanya, jam kerja sudah habis, artinya nggak ada orang satupun di kantor kecuali Pak Satpam yang itu kemudian ini ya, yang memang berjaga-jaga. Tetapi jaga-jaganya Pak Satpam itu kan nggak mungkin masuk-masuk ke lorong-lorong dan sebagainya sampai detil seperti sebagaimana kalau siang hari itu kan full orang. Jadi kejadian sekecil apapun terhadap kebakaran, baru bau gosong saja mungkin orang sudah ngeh. Beda dengan ketika malam. Kalau malam begitu ada api baru kemudian Pak Satpam ngeh, kan begitu beda ya, beda-beda situasi. Sehingga timing and scheduling ini menjadi sesuatu yang harus difikirkan ketika kita membuat sebuah risk action plan. Bukan hanya prosedur, bukan hanya perintah yang kita tuliskan, tetapi juga timing and schedule. Begitu ya. Jadi ada satu concern yang ini, jadi jangan sampai yang namanya risk mitigation itu cuma jadi prosedur yang orang nggak tahu kapan harus dilakukan dan sebagainya. Jadi itu timing and schedulingnya juga harus kita tentukan. Jadi panjang ya ternyata risk action plan ini, bukan hanya satu kolom. Ingat itu ya. Nah, ini ada lagi yang perlu Anda ketahui yang tadi saya sebutkan di depan di slide pertama tentang risk pertemuan 10 kita. Jadi pada saat kita membahas risk action itu ada dua terminologi baru yang mungkin Anda sering dengar tapi nggak paham. Atau sebenarnya udah paham ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Ada yang disebut dengan risk mitigation. Ada yang disebut dengan contingency plan. Bedanya apa Bu antara keduanya ini? Dua-duanya adalah kontrol. Kita yang perlu digarisbawahi. Sehingga orang banyak yang bingung. Dua-duanya adalah prosedur, dua-duanya adalah kontrol, dua-duanya adalah perintah yang dibuat oleh tim manajemen resiko untuk mengurangi level resiko dari sebuah organisasi. Itu ya. Tapi keduanya sebenarnya berbeda. Berbedanya di sebelah mana? Oke, saya tampilkan ini. Anda masih ingat ya, insya Allah ada yang disebut dengan bow tie analisis. Nah, bow tie analisis ini membantu kita untuk mengingat kembali bahwa dari sebuah risk event atau sebuah kejadian, ada yang disebut dengan kontrol sebelum, masih ingat ya insya Allah. Ada yang disebut dengan kontrol sesudah. Oke. Kontrol sebelum inilah yang disebut dengan risk mitigation. Ya. Di mana kita membuat sebuah prosedur atau banyak prosedur untuk sebuah harapan bahwa resiko itu gak kejadian. Ya. Sedangkan contingency plan adalah sebuah kontrol juga, adalah sebuah prosedur juga. Yang itu juga sama-sama bisa jadi SOP bentuknya, dituliskan rigid gitu ya. Tetapi kontrol tersebut dibuat untuk menghandle ketika sebuah risk event terlanjur terjadi. Ya. Jadi ada dua jenis kontrol dalam risk action ini yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah kontrol before, yang ini atau yang disebut dengan risk mitigation, dan yang satu lagi adalah kontrol after risk event yang disebut dengan contingency plan atau kontrol pemulihan. Jadi ini kontrolnya banyak ya, bisa kelihatan di sini, ini juga banyak. Oke. Bu, kenapa harus banyak-banyak? Repot amat ya manajemen resiko ini, mikirnya luas, dalam, dan mungkin gak penting gitu ya. Penting banget, oke? Ini, jadi ini gambarnya, jawabannya begitu. Ada yang disebut dalam model di manajemen resiko itu disebut dengan Swiss cheese model. Keju, tahu ya, keju Swiss. Keju Swiss itu kalau di film Tom and Jerry mungkin ya Anda tahu ada bolong-bolongnya. Kalau keju ini nggak ada di Indonesia, kayak jarang ya. Ada sih tapi jarang gitu ya. Kita biasanya kenalnya kejunya tuh nggak ada yang bolong. Nah, keju Swiss itu modelnya bolong-bolong. Kalau dipotong ya bolong gitu ya. Nah, multiple control atau kontrol yang tadi banyak banget itu sebenarnya dibutuhkan untuk apa? Karena kita butuh untuk membuat saringan yang rapat. Dimana kalau hanya satu kontrol, gak ada kontrol sempurna di muka bumi ini. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Karena masih manusia juga, masih ada celah untuk bolong kan ya. Sehingga
Konsep inilah yang kemudian membuat kita hati-hati dan membuat langkah itu before dan after. Before atau kontrol pencegahan disebut dengan proaktif kontrol, kemudian kontrol pemulihan atau contingency plan, bacanya itu contingency plan. Ada bahasa Indonesianya ditranslate kayak pakai J tulisannya, contingency plan. Oke. Kontrol pemulihan atau contingency plan itu disebut dengan reactive control. Itu ya. Jadi nggak ada ceritanya manajemen resiko tuh. Pokoknya gitu, Bu. Udahlah, Bu, dijalanin aja. Ya, itu bukan mata kuliah manajemen resiko gitu ya. Kuliah manajemen resiko itu dibuat memang untuk berpikir sebelum dan juga sesudah. Kita bikin prosedur-prosedur, kontrol-kontrol yang kita buat serigit mungkin dengan harapan perusahaan terlindungi jangka panjang atau ini resiliensi. Jadi inti dari pembuatan sebuah proses enterprise risk management atau pendekatan dari ERM itu intinya adalah untuk resiliensi sebuah organisasi atau ketangguhan organisasi jangka panjang atau disebut dengan business continuity management. Kita sudah sering lah mendengar ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya besar tutup. Yang terbaru mungkin lah, yang mungkin Anda masih mengikuti, Yahoo, ya. Atau mungkin mundur ke belakang sedikit, Nokia gitu ya. Apa yang terjadi? BBM gitu ya. Apa yang terjadi dengan mereka semua? Padahal waktu jaya-jayanya luar biasa. Artinya harus ada proses internal organisasi yang memastikan organisasi tersebut secara jangka panjang dia survive. Karena di dalam organisasi itu ada banyak orang tentunya dengan banyak kebutuhan ekonomi di dalamnya. Nah, Bu, mitigasi itu kata Ibu nggak cuma satu kalimat. Iya. Jadi kalau kita bicara mitigasi sendiri secara dalam gitu ya, menurut NIST itu ternyata langkah untuk mitigasi itu banyak. Ini langkah mitigasi toh ya. Kita kemarin membahas langkah manajemen resiko aja sudah panjang gitu sampai berpertemuan. Ini bahas mitigasi resiko, ternyata untuk memitigasi itu ada langkahnya menurut NIST. Silakan dibaca sendiri nanti ya. Jadi NIST itu sudah ada frameworknya kan. Di dalamnya itu dia bahas ternyata mitigasi resiko itu dimulai dari pertama mengidentifikasi, kemudian bagaimana cara memprotek, kemudian bagaimana cara mendetek, kemudian responnya apa, dan kemudian kalau ada ini recovery-nya gimana. Seperti itu langkah-langkah dari mitigasi risiko menurut NIST. Kemudian ini ada lagi menurut apa ini namanya, nggak kelihatan ya, Sonan Lal Community. Jadi ini ada sebuah, ya biasa lah kayak gitu-gitu kan, ada banyak sekali konsorsium atau komunitas yang mereka concern terhadap risk management. Dari risk mitigation initiative ternyata ada banyak juga yang ada langkah-langkah atau banyak hal yang harus difikirkan, sudut pandang gitu ya. Ada sudut pandang yang difikirkan tentang risk mitigation, dimulai dari scalability, kemudian improve reporting, kemudian data quality, kemudian better supply chain. Harapannya dengan menggunakan mitigation ada sebuah supply chain management yang lebih baik karena sudah berpikir tentang resiko, dan kemudian harapannya adalah operational excellency dan reduce complexity. Ternyata itu. Jadi risk mitigation itu banyak sekali yang harus difikirkan. Ternyata. Bu, kayak gimana sih Bu? Ya kayak gini. At least gitu ya. Nggak kelihatan malah kalau ada merahnya. At least perhatikan di situ mitigation strategy yang saya pilih contohnya ini tidak hanya satu kalimat. Itu ya, at least itu yang kelihatan kasat mata. Hasil dari mitigation strategy itu nggak cuma satu kalimat. Di sini perhatikan ya, ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Jadi ada 3 langkah untuk menghandle resiko jenis ini gitu ya. Ini adalah contoh manajemen strategi untuk mitigasi resiko. Jadi ternyata harus berpikirnya luas ya. Jadi berbagai sisi tadi seperti yang ini, berbagai sisi dan juga langkahnya ternyata panjang. Baru kemudian jadilah beberapa prosedur atau langkah-langkah untuk memanage satu buah resiko. Jadi satu buah resiko itu langkahnya banyak. Ditambah lagi kalau misalnya ini baru 3, mungkin ini untuk mitigasi saja. Untuk yang kontingensi bisa jadi ada banyak lagi. Jadi nah itu nanti tugas Anda ada 2.
kontrol untuk preventif dan juga ada proaktif. Jadi mitigation and contingency itu tugasnya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini kita bicara kontingensi. Bu, belum diajarin kontingensi. Ini saya tunjukin. Jadi ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Michael Whitman sama Herbert siapa itu namanya? Ya itulah, baca sendiri. Di buku Management of Information Security dibahas di dalamnya tentang contingency plan. Saya ambil dari buku itu karena kita memang orang AIS ya. Contingency plan itu ternyata, nah ini yang paling bawah mungkin Anda sering dengar tapi Anda nggak ngerti itu apa. Kalau DRP mungkin saya yakin Anda dengar. BCP juga sepertinya sering baca gitu ya. ERP mungkin nggak dilihat ERP-nya tapi incident response mungkin ya. Tetapi 3 terminologi paling bawah ini sering sekali kita lihat, entah itu ditempel, entah itu dimanapun ini akan sering terlihat. Itu apa sih sebenarnya? Jadi begini, di dalam contingency plan itu kan bicara tentang setelah kejadian gitu ya. Nah yang kita pikirkan, kan ini belum kejadian nih, kita kan membayangkan atau mereka-reka. Kalau nanti beneran kejadian gimana ya, kan gitu. Masih ingat ya, bow tie analisis contingency plan itu ada di sebelah kanan risk event. Tetapi kan apakah sekarang terjadi risk event? Kan belum juga. Sekarang belum kejadian risk eventnya. Tetapi kita berpikir, kalau itu beneran kejadian, kita berandai-andai. Kalau beneran kejadian, terus gimana? Nah, kita dikasih tahu, kita harus berpikir tentang business impact analysis. Kalau ada sebuah risk event, yang kita pikirkan itu impact terhadap bisnisnya gimana? Gitu ya. Apakah kemudian, nah untuk gimana ini ada lagi framework lain ya, cuma ini saya kenalkan aja, saya cuma mau nunjukin. Bu, gimana caranya mikirin untuk biayanya ini? Biaya ini sebenarnya ada framework sendiri, Anda bisa masuk ke Six Sigma ya. Jadi Six Sigma itu untuk berpikir tentang business impact analysis itu dimulai dari identifikasi vulnerable process, kemudian analyze the potential loss. Jadi kalau ada kejadian atau risk event, apa kehilangan yang kita alami gitu ya. Kemudian ini semua ini adalah proses business impact analysis. Nah itu Sigma ya, saya nggak pakai itu, saya cuma nunjukin aja. Yang saya mau nunjukin bawahnya biar business impact analysis ini dalam contingency plan yang kita hasilkan adalah kontrol atau prosedur untuk 3 hal ini. Boleh salah satu, boleh salah 2, boleh 3-3-nya, tergantung risk eventnya gitu ya. Jadi ketika ada sebuah risk event, kita harus berpikir tentang bagaimana incident response planningnya. Oke, saya kasih contoh begini deh. Saya nggak kebayang Bu Indrin ngomongin apa sih sebenarnya risk action itu apa sih? Oke, saya kasih contoh yang clear, yang clear aja ya. Jadi misalkan begini, Anda taruhlah ini nggak daring ya, kita luring kayak seperti kita dulu berangkat ke kampus. Anda mau UTS itu kan biasanya dosennya galak, kecuali saya mungkin. UTS minggu lalu dinyang, minggu sekarang diajakin ujian nggak respon juga. Saya masih belum pegang handphone ya, masih ngerekam dulu saya. Entahlah respon apa enggak. Tapi kalau zaman saya dulu ya, kalau UTS telat itu nggak boleh ikut UTS ya, kosong nilai. Itu yang terjadi. Sehingga dulu kalau ujian itu benar-benar persiapan banget. Misalnya kosnya jauh, naik angkot, ada risiko macet kan ya, sehingga kemudian kita kayaknya jangan pakai naik angkot. Kalau UTS, khusus UTS jangan naik angkot, macet, kita naik motor aja. Kita tapi nggak punya motor kan gitu, kita naik motor aja gitu ya. Maka yang tadi memilih dari angkot beralih ke motor itu sudah masuk pada mitigation ya. Mitigation itu kan sebelum. Oke. Kemudian kita akhirnya naik motor, tapi karena nggak punya motor, maka kita memilih pakai ojek online. Oke. Nah, kita mikir lagi nih mau berangkat. Nanti kalau ojek online-nya bannya bocor gimana? Gitu ya. Nah, karena kita menggunakan mindset mitigation, maka saking hati-hatinya kita, ini lebay sih, kontrolnya lebay, tapi ya ini gambaran nyata. Saking kita berhati-hatinya,
tidak berharap telat dan khawatir motor yang kita tumpangi pecah bannya, kita kemudian order 2 ojek online. Nah, jadi ojek online satunya kosong, cuman ngiringin kita aja sampai ke kampus. Kalau selamat ya dua-duanya, berarti ke kampus kita bayar dua-duanya. Itu namanya mitigation plan. Jadi kita membuat kontrol sebelum. Nggak ada sih kejadian, padahal ternyata nggak kejadian bocor gitu. Itu sudah berarti kita membuang resource atau membuang uang untuk memitigasi. Ya itu namanya mitigasi. Tapi kalau kontingensi itu beda. Mitigasi mungkin terlalu boros bu, nggak usah mitigasi, saya milih kontingensi. Ya kalau kejadian baru saya respon. Nah kalau misalnya begitu berarti kita nggak seperti tadi yang memesan 2 ojek sebelahan sama kita, itu bukan. Kita tetap naik 1 ojek online, tetapi di dalam handphone kita sudah ready terus gitu ya. Kita memantau ketika ada pecah ban, kita menepi, kita langsung memesan saat itu juga ojek, dan kita memastikan paketan data kita cukup. Jadi kita melakukan contingency plan itu adalah incident response planning. Kalau ada insiden, kita merespon langsung dengan cara pesan, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan disaster recovery plan. Kalau ada kerusakan, gitu ya, maka apa plannya? Misalkan kemudian yang rusak apa? Taruhlah misalnya gara-gara ban pecah, kita semoga enggak lah ya. Misalnya taruhlah jatuh, kemudian ternyata laptop kita pecah, padahal kita ujiannya open laptop dan nggak ada laptop yang bisa kita gunakan. Nah kalau seperti itu disaster recovery plan-nya apa? Mungkin kita sudah punya nomor handphone teman baik kita yang beda jurusan yang sudah siap meminjamkan laptopnya buat kita, dan kita sudah menyiapkan flash disk untuk backup, misalnya seperti itu. Itu adalah contingency plan. Kalau sudah kejadian ban pecah itu tadi, ada resiko-resiko lain, bukan resiko sih ya, ada kejadian lain yang mengikutinya, sehingga kemudian kita menghandle itu dengan contingency plan. Nah ujungnya adalah business continuity planning. Secara umum resiliensi yang tadi itu, business impact analysis itu ke arah BCP-nya ini. Seperti apa harapannya kontinuitas dari bisnis kita dengan adanya resiko yang otomatis kan nggak mungkin ya, hidup ini nggak ada resiko apalagi perusahaan. Bagaimana caranya mereduce resiko adalah dengan melakukan ini semua. Oke, itu ya. Jadi sampai sini insya Allah sudah mulai paham. Kalau nggak paham juga ya sudah lah. Kebangetan kalau nggak paham juga, insya Allah paham banget lah ya. Risk treatment itu isinya ada 2, yaitu kontrol pencegahan dan kontrol pemulihan. Dan ini adalah janji saya tadi, Bu. Berarti kalau di risk register kita sebelah mana? Nah, Anda masih ingat ya? Sebelah paling kanan. Oke, insya Allah sudah clear banget. Nah sekarang tugas Anda biar tidak menguap gitu, silakan Anda buka lagi risk register kita, yang linknya juga Anda sudah tahu bersama ya. Yang kemarin sudah saya baca hasil dari evaluation. Jadi ada risk evaluatornya di situ sudah saya baca, tapi ada beberapa yang tidak ada yang mau mengevaluasi. Memang ada yang belum mengerjakan sepertinya ya. Jadi ada yang kosong. Harusnya kan itu kalau pas kan yang kosong punya saya aja. Harusnya sesama mahasiswa nggak ada yang kosong, tapi ada yang belum mengerjakan. Silakan yang belum mengerjakan silakan diisi ya. Nah kalau ini kembali ke miliknya masing-masing. Kalau yang kemarin itu kan switch ya. Jadi si A mengerjakan punya B mengerjakan punya C, dan seterusnya, itu kan rotasi. Kalau ini untuk risk action itu Anda kerjakan sesuai dengan risk idea Anda masing-masing. Jadi atau pemilihan risiko Anda masing-masing. Tetapi bedanya apa dengan yang sudah saya kerjakan dulu, Bu? Dulu ketika Anda mengerjakan, Anda belum dapat teori tentang risk action. Jadi Anda bikinnya seperti ini kan ya, yang kolom kiri ini yang lama. Nah sekarang karena kita sudah belajar bersama tentang kontrol pencegahan dan juga kontrol pemulihan, silahkan revisi sendiri langkah mitigasi Anda, perdetil sendiri langkah mitigasi Anda, dan bagi ke dalam 2 kolom yang berbeda. Boleh ini isinya banyak ya, misalnya gini, ini Anda isi 1, 2,
3. Misalnya untuk mitigasi saja Anda membuat 3 prosedur, boleh. Kemudian kontingensinya Anda buat 2 prosedur, boleh seperti itu. Boleh juga misalnya ini cukup 2, tapi kebalikannya ini 3 atau 4 juga boleh ya. Jadi sekarang Anda tahu bahwa inilah yang disebut dengan proses risk action, di mana risk action itu intinya ya risk treatment, sama ya, risk treatment dengan risk action. Sengaja saya buat berdampingan sama biar Anda nggak bingung. Oke, itu dari saya hari ini. Mohon maaf karena hari ini saya harus memajukan meeting kita jadi jam 8, karena jam 9 saya juga ada meeting yang lain yang tidak kalah penting lain untuk continuity saya sendiri sebagai dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya upload langsung setelah ini. Kalau masih tidak jelas, saya berharap Anda jelas ya. Tapi kalau masih nggak jelas, silakan tuliskan seperti biasa di Classroom apa yang masih menjadi ganjalan atau ketidakpahaman Anda. Saya akhiri video sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.